surat Al-Lail. Makna lail apa Pak? Malam ya. Ibnu Katsir mengatakan wahia makiyah. Surat Al-Lail ini termasuk kategori surat makiyah. Salah satu di antara hadis yang terkait langsung dengan surat Al-Lail, ketika kita teringat sebuah kisah terkait dengan Mu'adz bin Jabal ketika mengimami sholat apa? Sholat Isya. Mu'adz sholat Isya bersama Rasul, kemudian pulang ke kampung halamannya, sholat lagi menjadi imam, ternyata bacanya panjang. Maklum pemuda ya, semangatnya masih luar biasa gitu. Bacanya bacaan yang panjang. Salah satu jamaahnya mundur ya. Sholat sendiri, memisahkan dari jamaah yang diimami oleh Mu'adz bin Jabal. Yang pada akhirnya Mu'adz tahu ada seorang yang mundur dari jamaahnya, maka disebut huwa munafiq. Ya, kata Mu'adz itu, dia itu orang munafik. Menarik Pak. Kenapa kok Mu'adz kemudian melontarkan suatu ungkapan ya, komentar orang itu disebut orang munafik? Karena dilihat dari sosiologi yang terjadi pada waktu itu ya, di mana para sahabat yang mereka begitu kokohnya, begitu kuatnya, bagusnya keimanannya, mereka senantiasa sholat di masjid. Nah, sebaliknya orang munafik itu ya, jarang sholat di masjid. Salah satu ciri orang munafik itu kalau sholat kusala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau berdiri untuk sholat, maka sholatnya kusala. Apa kusala? Malas. Kalau kata orang Sunda, kusalan. Malasan. Makanya bagi orang munafik itu sholat yang paling berat sholat apa Pak? Sholat Isya dan sholat subuh. Sholat Isya kenapa? Sudah ngantuk. Daripada sholat mending tidur. Sholat subuh, kenapa sholat subuh? Masih tidur tuh. Kalau sholat Isya sudah ngantuk mau tidur, sholat subuh masih ngantuk, akhirnya ya masih tidur. Kemudian imbasnya apa? Nggak ketahuan. Orang nggak ke masjid, orang nggak sholat nggak ketahuan Pak, lawang gelap, belum ada listrik. Nah, cuma catatannya bagi orang munafik yang paling berat itu sholat Isya dan juga sholat subuh. Sholat yang lain bagaimana Pak? Berat juga sama bagi orang munafik itu. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib itu berat. Yang paling berat sholat Isya dan subuh. Kalaupun zikir kan orang munafik itu zikirnya sedikit, ya termasuk makna zikir apa? Ya sholat. Nah, maka kemudian kata Mu'adz huwa munafik. Dia seorang munafik. Seperti hanya kelakuan orang munafik jarang ke masjid berjamaah. Wah itu kemudian terdengar ya, gak terima kan itu. Maka di sini jangan sampai asal vonis ya. Oh munafik tuh orang tuh. Wah ini calon penghuni neraka nih aja. Gak asal sembarangan untuk memvonis orang. Diadukan kepada Rasulullah SAW. Rasul pun manggil Mu'adz, dicek bener nggak? Bener itu sholatnya panjang. Lelaki itu punya keperluan yang mendesak. Kenapa? Karena di pagi, siang, sorenya bekerja di ladang, sudah capek. Sholat Isyanya panjang kan gitu. Ya. Maka siapa yang disalahkan?
Makmumnya atau imamnya? Imamnya ternyata yang disalahkan. Apakah kamu mau menjadi orang yang menyebar fitnah, wahai Mu'adz? Jangan panjang-panjang kalau jadi imam. Berarti bacanya harus pendek. Nah, panjangnya berarti harus pendek. Solusinya apa? Ya, tadi itu sabbihis marabbikal a'la, ya, surat Al-A'la, wa syamsi wa duhaha, surat Asy-Syams, wal laili idza yaghsha, surat Al-Lail. Maka surat Al-Lail itu panjang pendek, Pak? Tuh tadi jawabannya kan pendek. Sekarang jadi sedang dan naik. Nah itu ya, salah satu alternatif ketika membaca surat. Ya, terkadang di kita hari ini terasa panjang kan ya, surat Al-Lail 21 ayat, padahal untuk ukuran zaman dulu berarti ukuran pendek. Misalkan surat Al-A'la ketika tarawih biasanya kan rakaat 3 terakhir. Banyak pendek Pak rasanya Pak. Sedang ya. Sedang lah ya. Nah itu terkait dengan mukaddimah surat Al-Lail. Kemudian ada Ibnu Katsir meriwayatkan terkait cara pembacaan ayat yang ketiga. Kalau jumhur para ulama, kemudian yang dituliskan, yang ditetapkan dalam Mushaf Utsmani ayat yang ketiganya, wa ma khalaqal dzakara wal untha. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga nanti dilengkapi Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Ada riwayat dari Alqamah, riwayat Imam Ahmad dari Alqamah, annahu qadima Syam fadakhala masjid Dimashq, bahwa Alqamah ini dia datang ke negeri Syam, kemudian masuk ke masjid Damaskus. Fasalla fihi rak'atain, kemudian Alqamah sholat di sana, sholat 2 rakaat. Wa qala, kemudian dia berdoa kepada Allah setelah sholatnya itu, Allahumma rzuqni jalisan sholihan, ya Allah berikanlah rizki kepadaku teman duduk yang soleh. Berarti teman yang soleh itu apa Pak? Rizki. Tuh, kan? Jadi rizki itu bukan hanya terkait dengan uang. Teman yang soleh pun itu rizki, pemberian dari Allah. Nikmat dari Allah punya teman yang soleh. Teman yang soleh yang bagaimana Pak? Apa namanya harus soleh? Wah, saya punya teman alhamdulillah namanya soleh. Tapi kelakuannya bagaimana Pak? Salah. Nah, harus sesuai nama dan kelakuan. Jangan sampai namanya soleh kelakuannya salah tadi. Orang tua memberikan nama soleh itu supaya menjadi anak yang soleh. Itu yang diminta oleh Alqamah, ya Allah berikanlah rizki kepadaku teman yang soleh. Qala fajalasa ila Abi Darda, maka kemudian duduk kepada Abu Darda, duduk mendekat kepada Abu Darda. Faqala lahu Abu Darda, kemudian Abu Darda bertanya kepada Alqamah, "Liman anta? Min aina anta?" Dari mana engkau? Ya, saya baru melihat nih. Ya. Dari mana asal engkau? Kata Alqamah, "Min ahli Kufah." Saya berasal dari Kufah. Qala, "Kaifa samita ibna ummi Abdin? Kaifa samita ummi Abdillah yaqra?"
wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Kemudian Abu Darda bertanya kepada Alqamah, karena dia ngakunya dari mana? Dari Kufah. Apakah kamu mendengar bacaan dari Ibnu Ummi Abdillah? Siapa Ibnu Ummi Abdillah ini? Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud yang diutus oleh Rasulullah ke negeri mana? Ke negeri Kufah. Maka nanti corak fikih, ya, corak fikih di Kufah ini, ya, terkenal nanti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kalau dirunut sanadnya itu belajar kemana siapa? Kepada Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana cara Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla? Kemudian Alqamah membacakan wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wal dzakari wal untha. Itu yang dibaca oleh yang didengar Alqamah dari bacaan Abdullah bin Mas'ud. Faqala Abu Darda, kemudian Abu Darda pun mengatakan, laqad sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya pun pernah mendengar bacaan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada bacaan ya, pernah dibaca oleh Rasulullah, wa ma khalaqa dzakara wal untha wa dzakari wal untha, dengan wawunya wawu atof. Ya. Ini pun dalam riwayat Imam Bukhari sedikit riwayat yang berbeda sampai Abu Darda kemudian bersaksi, wa asyhadu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakada. Demi Allah, saya bersaksi, ya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah membacakan surat Al-Lail seperti itu. Ini berarti ada di antara dua sahabat yang mendengar bacaan Rasulullah surat Al-Lail dengan bacaan wal-dzakari wal-untha. Namun kebanyakan sahabat yang lain mendengar bacaan Rasulullah dengan bacaan wa ma khalaqal dzakara wal-untha. Sehingga yang diambil dalam mushaf Imam Utsmani adalah ungkapan wa ma khalaqal dzakara wal untha. Ini terkait dengan cara membaca di antara satu ayat di surat Al-Lail. Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan wawul qasam. Wa yang artinya demi, ya, bukan dan. Wawul qasam itu artinya demi, sumpah. Wal laili, demi malam. Idza yaghsha, apabila malam itu sudah menutupi. Ibnu Katsir mengatakan ai idza ghasyal khaliqah bi dhalamihi, ketika malam sudah menyelimuti para makhluknya dengan kegelapannya, maka malam itu identik dengan kegelapan. Cahaya siangnya, cahaya mataharinya sudah tertutupi oleh kegelapan malam. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Ai bil diyaihi wa isyraqihi, dengan cahaya dan juga sinarnya yang menerangi di waktu siang. Matahari terbit, kemudian jadilah terang benderang. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dan juga bersumpah dengan waktu siang dan malam. Malam dan siang menunjukkan apa?
menunjukkan betapa pentingnya, betapa berharganya waktu. Sekali lagi, waktu itu sangat berharga. Bahkan kalau orang-orang Barat, mereka menyebutkan, punya slogan apa? Slogan orang Arab itu? Itu orang Arab. Al-waktu kasih orang Arab, orang Barat. Waktu time is money itu. Waktu itu adalah uang. Saking berharganya waktu. Di Arab punya slogan al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Kalau tidak bisa menggunakannya bisa mencelakakan, bisa memotong. Nah, itu berharganya waktu. Allah bersumpah dengan malam. Itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya malam, kita manusia bisa beristirahat. Dengan kegelapan malam, dengan sunyinya, bisa tidur dengan tenangnya, tidur dengan nyenyaknya. Biasanya lebih lama mana Pak? Tidur siang atau tidur malam? Tidur malam. Lebih lama, lebih panjang daripada tidur siang. Makanya tidur siang itu istilahnya apa? Qailula. Itu tidur siang. Qailula itu dari kata qalil, sebentar, sedikit. Maka tidur siang itu sebentar. Di kita jadi sama lamanya. Tidur siang, tidur malam sama. Qailula itu sebentar. Bahkan di beberapa negeri di barat itu diterapkan itu di sekolah kan. Ketika siang itu si murid disuruh tidur dulu sebentar. Kayaknya di kita senang juga kayaknya. Kalau diterapkan di sekolah, di kantor Pak, di perusahaan, senang kayaknya Pak. Senang cuma di mana nih ya? Ada tidur sebentar. Di Indonesia pun ada. Pernah saya baca itu berita di salah satu sekolah itu menerapkan qailula, tidur sejenak. Oleh gurunya disuruh tidur, tidur sebentar. Beres tidur ya belajar lagi. Kemudian waktu siang itu pun sama anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Siang ini untuk beraktivitas dan dengan berbagai macam aktivitasnya. Nah, cuma bagi orang yang bertakwa, jangan sampai waktu yang ada, waktu yang Allah berikan, entah itu malamnya, entah itu siangnya, kosong dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada aktivitas ibadahnya sama sekali. Maka bagi orang yang beriman, bertakwa, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah. Kapanpun itu, mau siang kayak, mau malam kayak, mau pagi kayak, mau sore kayak, itu bisa digunakan beraktivitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 15 sampai 18, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innal muttaqina fi jannatin wa uyunin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di surga-surga dan di mata air yang mengalir. Nah, ini kenikmatan yang Allah berikan nanti kelak kepada orang yang bertakwa, diberikan surga, diberikan mata air berada di sana. Akhirina bima atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan itu semua, mendapatkan surga dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Itu surga itu pemberian dari Allah. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga, yaitu orang-orang yang bertakwa dulu, mereka adalah orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat
ihsan, berbuat kebaikan. Apa kebaikannya? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Artinya malam ini bukan hanya digunakan untuk tidur, tetapi disisihkan sebagiannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal laili fatahajjad bihi. Sebagian malam tuh minnya min litab'id, sebagian malam. Sebagian malam jadikan untuk ibadah, untuk bisa sholat, waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut sholat tahajud. Kenapa disebut sholat tahajud? Karena tarkul wujud, karena dia meninggalkan tidur. Nah, lebih memilih sholat, maka disebutlah sholat tahajud. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan ciri orang yang bertakwa adalah mereka ketika di waktu sahur, di akhir-akhir malam menjelang subuh, bahasa kita sahur, itu mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun. Nah, termasuk di bulan Ramadan tuh, tasaharu, sahurlah kalian. Secara asal sahur itu menunjukkan kepada waktu, akhir-akhir malam. Nah, di waktu sahur digunakan untuk apa? Makan dulu, persiapan siangnya untuk sahur. Dan di waktu sahur juga bukan hanya digunakan untuk makan, tetapi digunakan juga untuk istighfar. Nah, di kita Pak, ketika waktu sahur digunakan untuk makan dan nonton TV. Nonton TV itu bukannya istighfar, nonton TV, joget-joget dan lain sebagainya. Ini godaan kan gitu ya. Lebih banyak istighfarnya atau lebih banyak nonton TV-nya? Seharusnya lebih banyak istighfarnya. Berarti TV-nya harus digimanain Pak? Dibuang, dijual, dirusak. Juga seperti itu ya. Ntar tadinya udah dirusak, malah beli lagi, kan itu repot kan gitu ya. Itu perbanyak istighfar di waktu sahur. Bukan hanya makan sahurnya aja. Itu ciri orang yang bertakwa. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur, mereka orang-orang yang bertakwa itu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua waktu yang ada bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami semuanya untuk ibadah. Maka tidur malam pun harus menjadi nilai ibadah. Sebelum tidur berarti bagaimana? Wudu dulu tuh ya. Wudu dulu atau pipis dulu Pak? Dua-duanya. Bisa dua-duanya. Nah, kalau udah wudu baru pipis, ya wudu lagi berarti gitu ya. Sudah wudu, baca beberapa ayat dalam Al-Quran, baca doa, mohon berbaring ke arah kiblat ke sebelah kanan tuh kan, itu bisa menjadi nilai ibadah. Siang pergi ke kantor, pergi ke pasar, pergi ke sekolah, niatkan itu untuk ibadah. Hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Di sini ketika ma ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang memaknai ma di sini ma al-mausulah. Ma al-mausulah berarti walladzi khalaqa dzakara wal unsa.
dan demi zat yang telah menciptakan laki-laki dan juga perempuan. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Ataupun maknya mak masdariyah. Kalau mak masdariyah berarti wa ma khalqud dzakari wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan juga perempuan. Itu sedikit perbedaan makna ma yang dikatakan oleh para ahli tafsir. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa, dan demi zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan laki-laki dan juga perempuan. Maka kalau dalam ayat yang lain dalam surat An-Naba disebutkan wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian azwaja, berpasang-pasangan. Namanya berpasang-pasangan Pak, sama bersama atau sama dengan beda? Harus sama atau beda? Pasangan itu beda, namanya pasangan Pak. Kalau sendal pakai kanan doang Pak, dua-duanya kanan, berpasangan tidak? Tidak. Tuh, makanya berpasangan itu ada kanan ada kiri, itu berpasangan Pak. Maka Allah menciptakan manusia itu berpasangan. Allah menciptakan Adam dan Hawa, tidak menciptakan Adam dan Asep, kan gitu. Nah, kalau laki-laki dengan laki-laki itu tidak berpasangan namanya, LGBT kan gitu. Perempuan dengan perempuan. Yang berpasangan itu laki-laki dan perempuan, itu berpasangan klop. Kemudian dalam surat Ad-Dzariyat ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini, dan dari setiap segala sesuatu kami menciptakannya berpasangan. Ya, ternyata bukan hanya manusia yang berpasangan, hewan pun sama Pak, berpasangan. Ayam ada ayam jantan, ada ayam betina. Sapi jantan, sapi betina. Kambing jantan, kambing betina. Itu Allah ciptakan berpasangan. Tumbuhan berpasangan tidak? Berpasangan. Maka ada istilah putih, ada istilah benang sari, itu berpasangan. Wa ma khalaqal dzakara wal untha, Allah menciptakan laki-laki dan juga perempuan. Apa yang hendak Allah sampaikan dalam sumpah di surat Al-Lail ini? Inti sumpahnya, isi sumpahnya, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya sa'yun kalian. Sa'yun itu usaha, amal, perbuatan. Lasyatta, berbeda-beda. Seperti halnya Allah menciptakan, ya, ada malam, ada siang. Malam sama dengan siang? Beda. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama atau beda? Beda. Bedanya siang dan malam apa? Kalau siang gelap, malam gelap, siang terang. Tuh. Malam untuk istirahat, siang untuk beraktivitas, beda tuh. Kemudian laki-laki dan perempuan sama beda? Beda. Ya, beda Pak, laki-laki dan perempuan. Ya, bedanya apa? Banyak tuh. Saking banyaknya Pak, satu, perbedaan laki-laki dan perempuan. Ya. Perbedaan laki-laki dan perempuan banyak. Dari segi suara misalkan, ya, suara laki-laki itu lebih ke ngebas, perempuan lemah lembut. Kenapa Pak? Suara laki-laki ngebas, perempuan lemah lembut. Kenapa? Karena perempuan cocok Nina Bobo anaknya, kayak gitu.
Nina Bobo enak didengarnya. Coba bapak-bapak nyanyi Nina Bobo, itu anaknya bobo atau enggak Pak? Nangis malah kan gitu ya. Dari segi fisik beda kan gitu. Laki-laki janggutan, perempuan gak janggutan, beda tuh. Dari segi fisik saja berbeda kan gitu. Kemudian dari segi apa? Dari segi fisik, dari segi fisikis beda atau sama? Beda. Ya. Kalau di foto Pak, coba Pak di foto antara laki-laki dan perempuan beda sama? Kalau di foto nih beda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki gayanya sedikit Pak, ya, gayanya sedikit. Kalau nggak tegak, ngepelin tangan, udah sedikit gaya. Perempuan coba Pak, itu gayanya berbagai macam gitu ya. Kalau di foto tuh selfie tuh. Kalau laki-laki biasa di fotonya tegak Pak, ya. Kalau perempuan dia Pak, kebiasaan di fotonya, kalau di fotonya gimana Pak? Miring. Si kepalanya itu miring. Pertanyaannya kenapa Pak? Kalau laki-laki di foto, pernah nggak lihat foto laki-laki miring kepalanya? Jarang kan gitu. Kecuali tulang lunak kan gitu. Tegak Pak, itu laki-laki di foto. Kenapa tegak? Karena laki-laki sebagai sandaran perempuan tuh tegak. Perempuan miring karena dia butuh sandaran Pak. Tuh kan itu beda Pak. Antara laki-laki dan perempuan. Sifat pemberani Pak, laki-laki dan perempuan sama atau beda? Laki-laki keluyuran Pak, masih keluyuran jam 12. Pemberani tidak Pak? Itu yang ronda Pak. Keluyuran sampai jam 12 tuh ya. Berani enggak Pak? Pemberani itu meronda tuh berdua, satu orang meronda keliling. Berani Pak malam-malam. Bagus Pak? Bagus. Coba ada perempuan Pak meronda. Bagus kan? Enggak bagus Pak. Ada anak gadis pulang jam 12 malam. Wah, bangga orang tuanya. Wah, anak saya itu perempuan pemberani itu. Jam 12 baru pulang ke rumah. Jelek kan? Kalau perempuan, laki-laki harus pemberani, perempuan sifat asalnya penakut. Maka ketika ibu-ibu terbangun di malam hari mau ke WC, kebelet ngebangunin suaminya, anterin atau omelin Pak? Anterin omelin? Anterin. Bagus itu ya. Minta dianterin walaupun WC-nya kan masih di rumah juga kan gitu ya. Nah itu bagus tuh ya. Tapi kalau laki-laki bangun malam-malam bangunin istri, mama anterin ke WC, itu jelek kan. Sifat yang berbeda. Laki-laki dan juga perempuan beda. Laki-laki lebih mengandalkan otaknya. Kalau perempuan lebih mengandalkan perasaannya. Lebih mengandalkan perasaan daripada otaknya. Makanya perempuan kalau dipikirin merasakannya, perasaannya itu sering istilahnya Pak, baper tuh ya. Yang baperan itu siapa Pak? Lagi perempuan, biasanya perempuan. Itu beda tuh karakteristik antara laki-laki dan perempuan. Maka Allah nyatakan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amal perbuatan kalian pun sama berbeda. Seperti halnya siang malam, seperti halnya laki-laki dan perempuan. Ada yang beriman, ada yang kafir. Sama tidak? Antara beriman dan kafir beda. Ada yang soleh, ada yang salah, beda amalannya, beda. Ada yang sholat, ada yang tidak sholat, beda. Orang yang sholat sama tidak? Tidak kan gitu. Ada yang saf pertama, saf kedua, saf ketiga, beda-beda.
Itulah amal kalian itu lasyatta, berbeda-beda. Ya. Ibnu Katsir kemudian mengatakan a'malul ibad allati iktasabuha mutadhadah aidan wa mutakhalifah. Amal perbuatan hamba itu mereka melakukannya berbeda-beda, bermacam-macam, mutadhadah, berlawanan. Ada yang kafir, ada yang mukmin iman, ada yang yang soleh, yang salah, berbeda. Faman fa'ala khairan wa man fa'ala syarran. Di antaranya ada orang yang melakukan amal khair, amal kebaikan, dan di antaranya juga ada yang melakukan amal keburukan, berbeda-beda. Maka yang pertama, kemudian kelompok yang pertama, kelompok orang-orang yang berbuat kebaikan. Fa'amma man a'ta wattaqa. Maka adapun orang yang memberikan dan juga bertakwa. A'ta, memberi. Memberi apa, Pak? Memberi apa? Objek disebutkan tidak? Saya memberi makan. Apa yang diberikannya? Makan. Saya memberi minum. Yang diberikannya? Minum. Nah, di sini tidak disebutkan objeknya. Apa yang diberikan? Maka itu menunjukkan umum, apa saja. Wa amma man a'ta wattaqa, dan juga dia bertakwa. Ai a'ta ma umira bi ikhrajihi. Dia memberikan apa saja yang diperintahkan untuk dikeluarkan. Mengeluarkan mengeluarkan bantuan-bantuan, kemudian nanti turun perintah zakat, mengeluarkan zakat, turun perintah infak sedekah, mengeluarkan infak sedekah, turun ayat terkait wakaf, dia memberikan wakaf, ya. Mengeluarkan sesuatu yang sudah semestinya dikeluarkan. Wattaqallaha fi umurihi, dan juga dia bertakwa kepada Allah dalam segala urusannya. Ini takwa. Terkadang hari ini takwa menjadi agak sedikit hambar, ya. Takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, dan juga menjauhi larangan Allah. Takwa. Di antara para sahabat kemudian memberikan definisi takwa. Ada perbincangan antara Ubay bin Ka'ab dengan Umar bin Khattab. Umar bertanya kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, apa sih takwa itu menurut engkau? Takwa versi Ubay bin Ka'ab. Bukan berarti Umar gak paham takwa. Umar tahu, Umar paham takwa, tetapi ingin lebih tahu bagaimana versi sahabat yang lain memaknai makna takwa. Kata Ubay bin Ka'ab, bagaimana engkau jika berjalan di jalan yang penuh dengan onak duri? Di jalan yang penuh dengan onak duri, ada gangguan, ada bahaya. Bagaimana? Ya, saya jalan akan hati-hati. Kalau salah jalan, nginjak salah, bagaimana? Sakit. Maka itulah takwa. Maka takwa itu adalah kehati-hatian dalam melangkah. Begitupun takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Hati-hati dalam apa? Dalam melangkah. Hati-hati dalam beraktivitas. Hati-hati dalam berbicara, dalam berucap. Itu orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu betul-betul perhatian terhadap langkah hidupnya, tidak asal-asalan. Sebelum mengamalkan sesuatu, maka betul-betul
dikaji betulkah ini. Sebelum dia berucap, kira-kira ucapannya akan baik atau tidak, dipikirkan. Yaitu orang yang bertakwa, orang yang penuh dengan kehati-hatian dalam beramal, dalam berucap. Sehingga amal perbuatannya harus menghasilkan apa? Keridhaan dari Allah, menghasilkan maghfirah dari Allah, menghasilkan pahala. Ucapannya pun sama, harus menghasilkan ampunan dari Allah, harus menghasilkan rahmat dari Allah, menghasilkan pahala dari Allah. Nah, itu langkah hidupnya akan terarah bagi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena penuh dengan kehati-hatian. Ali bin Abi Thalib, versi takwanya lebih panjang lagi. Kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu ada 4 poin penting. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Takut kepada Allah jangan sampai disamakan takut terhadap hewan buas. Kalau takut kepada hewan buas, bagaimana Pak? Mendekat atau menjauh? Ada singa kan gitu. Takut apa? Kalau takut bagaimana? Menjauh, lari, kabur tuh. Takut singa, diterkam oleh singa. Tapi takut kepada Allah harus mendekat kepada Allah. Maka makna takut kepada Allah, takut terhadap apa? Takut terhadap murka Allah, takut terhadap azab Allah, takut terhadap nerakanya Allah. Itu orang bertakwa. Jangan nantangin kan gitu ya. Nantangin mana adab Allah, akhirnya Allah adab tuh kontan langsung di dunia kan gitu. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang yang bertakwa. Sehingga yang kedua, wal amalu bitanzil, dia melakukan beramal aktivitas apapun sesuai dengan at-tanzil, apa yang Allah turunkan. Allah berikan pedoman berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Ini orang bertakwa nih. Langkah hidupnya sesuai dengan arahan Al-Quran dan As-Sunnah. Pertanyaannya, bisa nggak orang melangkah sesuai dengan Al-Quran tapi Al-Qurannya tidak dibaca? Bisa nggak Pak? Apakah bisa orang melangkah sesuai dengan petunjuk Al-Quran tapi Al-Qurannya tidak difahami? Bisa nggak kira-kira? Saya akan kasih ilustrasi. Ada orang barat ke sini, ada orang barat ke Dayur. Nanya dengan bahasa Inggris, di mana Monas? Bapak jawab. Cuma dijawabnya dengan bahasa Indonesia. Kira-kira itu boleh? Yang nggak ngerti bahasa Indonesia bisa sampai nggak ke Monas? Bisa pakai map. Nanya ke kita, dijelaskan oleh kita panjang lebar. Ke sana dulu tuh, naik angkot yang warna biru ke perapatan. Nanti ke perapatan naik bis ke Senen, udah Senen lu gojek aja. Itu boleh bagaimana Pak? Bengong aja, kenapa? Nggak paham. Maka tugas kita sama ternyata. Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tetapi dipahami supaya bisa diamalkan. Dipahami, diamalkan. Yaitu wal amalu bitanzil. Pertanyaannya, sudah khatam Pak 30 juz Pak? Sudah dibaca? Alhamdulillah. Arabnya dan terjemahnya? Aduh, jangan sampai Arabnya doang, Arab dan terjemahnya pahami kan gitu, minimal terjemahnya kan gitu. Walaili idza yaghsha, apa ini walaili idza yaghsha gitu. Baca terjemah demi malam apabila menyelimuti. Inna sa'yakum, apa artinya inna sa'yakum lasyaqqa? Kan itu bingung kalau nggak paham. Maka baca terjemahnya. Lebih jauh lagi baca
tafsirnya luar biasa, dikaji tafsirnya. Ini udah berapa tahun Pak kita Pak? Saya di Jakarta itu 2 tahun dulu Sabtu Ahad. Sama Ibnu Katsir itu cuma dapat 2 juz kurang. 2 juz kurang Sabtu Ahad. Katakanlah itu 2 tahun 2 juz kurang 2 hari itu. Ya, berapa tahun kita bisa mengamalkan ya, mudah-mudahan ya. Keumuran lah, sedikit demi sedikit. Begitupun hadis Nabi, sudah berapa banyak yang kita baca? Sudah berapa banyak yang kita sudah amalkan? Tugas kita nih orang yang bertakwa terus mengkaji, terus belajar ternyata kan gitu. Masih panjang perjalanan hidup kita. Yang ketiga, mana takwa apa? Waridho bil qalil. Ridho terhadap pemberian Allah walaupun terkadang terlihat sedikit, terlihat kecil. Maka bagi orang yang bertakwa, melihat kenikmatan yang Allah berikan dengan kacamata syukur. Ada ikan teri, ikan tongkol. Bagaimana caranya ikan teri terlihat jadi ikan tongkol? Pakai kacamata pembesar. Tuh, wah ini ikan tongkol padahal teri. Begitupun sama kenikmatan Allah akan terlihat besar itu ketika dengan rasa syukur. Dengan rasa syukur luar biasa. Nikmat yang Allah berikan itu terasa besar. Kalau tanpa syukur, nikmat yang besar pun terlihat kecil. Bahkan bisa jadi tidak terlihat sama sekali. Itu orang yang bertakwa. Waridho bil qalil. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu senantiasa isti'dad, bersiap-siap untuk perjalanan yang panjang menuju hari akhirat, sebagai pembekalan, berbekal diri alam ini bagi orang yang bertakwa. Semakin banyak bekalnya semakin bagus gitu. Semakin banyak bekalnya semakin tenang nanti menghadapi perjalanan yang begitu jauh. Maka bagi orang yang bertakwa, sholat dia akan baik, sholat akan bagus, sholat akan berusaha khusyuk sebaik-baiknya. Ketika waktu ngaji sebaik-baiknya. Kenapa? Ini bekal untuk perjalanan yang sangat jauh. Ketika bekerja sama, ini sebagai bekal untuk perjalanan yang jauh. Itu bagi orang yang bertakwa. Segala aktivitas kehidupannya dijadikan modal berharga untuk perjalanan yang jauh. Karena semakin jauh perjalanan, berarti semakin banyak bekal yang dibutuhkan. Bapak mudik ke Semarang dengan mudik ke Samarinda, kira-kira sama nggak bekalnya, Pak? Beda. Banyak mana? Samarinda. Kenapa? Banyak ke Semarang kan? Samarinda dekat. Semuanya. Kayak pesawat. Semakin jauh semakin banyak biayanya biasanya. Apalagi perjalanan menuju akhirat, kan itu perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat jauh. Kalau bekalnya nggak cukup, nah berapa kan gitu. Kalau di dunia perjalanan nggak cukup biayanya, masih bisa tertinggal di jalan. Di akhirat nggak bisa melewati sirat, kepleset, nyemplung kemana Pak? Ke neraka tuh kan luar biasa. Maka bagi orang yang bertakwa ini menjadi hal yang sangat berharga. Ini baru satu ya. Nanti kita lanjutkan wasaddaqo bil husna, karena banyak penafsiran terkait dengan al husna. Baik para hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.